Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu berikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti janji kita bahwa channel dakwah yang sederhana ini selama menjelang Hari Raya Kurban tahun ini akan kita isi dengan masalah-masalah yang waqiah dengan kurban maupun sholat Idul Adha. Kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari seorang teman bagaimana permasalahan yang ada di penyembelihan hewan kurban ini macam-macam ya. Di antaranya adalah teman kita menanyakan bagaimana hukumnya ketika seorang menyembelih di tengah-tengah ini alat penyembelihnya lepas begitu ya, karena mungkin pergerakan yang disembelih terlalu keras atau karena licin atau kemudian dia salah di dalam memilih alat penyembelihan sehingga alat penyembelihannya ini kemudian tumpul padahal sudah di tengah-tengah dia harus mengganti. Nah, untuk menjawab itu kita sudah menyediakan dua referensi. Yang pertama adalah kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, karya besar dari Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Pahlawi. Kemudian yang kedua adalah nanti kita coba perbandingkan dua referensi, yakni kitab I'anatul Thalibin, karya besar dari Syekh Abu Bakar Sato yang menghasyai kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab permasalahan itu, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah syarat-syarat pokok di dalam menyembelih hewan kurban. Jadi yang pertama bahwa syarat penyembelihan hewan kurban itu harus pakai alat yang muhaddad atau muhaddid, jadi harus tajam. Kemudian selama penyembelihan ini sebelum syarat yang terpotong ini selesai, ini memang tidak boleh lepas. Yang kedua, persyaratan yang pokok juga adalah apa yang harus dipotong. Yang dipotong pertama adalah hulkum. Hulkum adalah majrun nafsi, jadi tempat keluar masuknya nafas, pernapasan. Yang kedua adalah marik. Marik adalah majrus syurbi wal akli, jadi tempat masuknya makanan dan minuman. Sementara kalau wadah ini, yakni otot pengapit, ini hukumnya sunnah untuk dipotong. Nah, untuk menjawab permasalahan itu, kita coba untuk membuka, nanti bisa dicek di dalam Bughyatul Mustarsyidinnya, di dalam faslun fi dabhi, jadi dalam penyembelihan Sohifah 256. Coba kita rujuk faidatun i'tamada fit tuhfah khilladabi hati fima idza rafa'a yadahu linahwi tirobiha awing falatat syafraduhu faraddaha fauron fihima wakada laudzabaha bisyafratin kalatin fakoto ba'dul wajib thumma adrokaha akhor fa'atammahu bisikinin ukhra sawaun awujidatil hayatul mustaqirrah inda syuru isani amla. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Ibnu Hajar, seorang mufti besar di dalam mazhab Syafi'i, ini berpegangan bahwa hewan sembelihan itu halal apabila seseorang ini di dalam menyembelih lepas. Jadi terlepas alat-alat penyembelihannya ini karena itirok, karena pergerakannya. Atau alat ini terlepas karena licin ya, atau kondisi seorang menyembelih bisa saja. Tapi kemudian segera dari dua masalah ini kemudian segera dikembalikan pisaunya atau alatnya ini kemudian sampai sempurna. Yang penting kata kuncinya adalah segera. Demikian pula apabila alatnya keliru tidak diasah gitu, atau keliru dalam mengambil, hingga yang dipakai adalah alat penyembelihan yang tumpul. Kan tapi kemudian segera dia mendapatkan penggantinya, jadi alat yang tajam begitu. Fa'atamah kemudian sampai sempurna di dalam penyembelihannya. Nah, dengan demikian karena tiga masalah ini adalah dihukumi sah dan kata kuncinya adalah segera. Jadi saya ulangi bahwa kalau terangkat karena itirob atau terlepas karena licin atau salah di dalam mengambil alat penyembelihan yang tumpul ternyata, kemudian dia segera mendapatkan kembali, diteruskan sampai selesai, maka apapun kondisi hewan di season kedua, jadi ketika dia mengulangi apapun keadaan hewannya, maka hukumnya halal. Nah, akan tapi kalau di dalam penjelasannya di dalam I'anatul Thalibin dan di dalam mafhum yang kita baca tadi, apabila ini tidak fauron, jadi tidak segera, tapi ia tunda.
Nah, segera ini adalah yang menilai adalah umum, apakah segera atau namanya ditunda. Kalau penundaan ini terlalu lama, tidak segera, maka dilihat dulu. Kalau di dalam hewan ini masih ada hayatun mustaqirrah, yakni kehidupan yang istiqrar. Hayatul istiqrar ini ditandai dengan pergerakan yang keras, siddatul harokah, atau masih tadafukud dam, jadi darah ini masih mampu muncrat ini, atau jaridam, jadi darah ini masih mengalir dengan deras ketika disembelih, maka ini tetap halal sekalipun tidak segera di dalam 3 permasalahan tadi. Nah, akan tapi ada satu kasus nanti yang tidak halal, terangkatnya pisau, kemudian jatuhnya pisau, kesalahan dalam mengambil benda tajam, alat yang tajam, maka ini tidak halal dalam satu kasus, yakni apa? Ketika orang ini tidak segera meneruskan. Yang kedua, kondisi hayawan ini dalam keadaan hayatul mustamirroh atau hayatul matu, maka ini tidak halal, menjadi bangkai hewan kurban ini. Yakni apa? Dia kembali meneruskan penyembelihannya, tapi hewannya sudah pergerakannya lemah, atau sudah tidak ada tanda-tanda tatafukud dam, muncratnya darah, atau darah ini sudah lemah, tidak mengalir. Dengan demikian sudah clear apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء